Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Susmita Fataruba, mahasiswi semester 6 Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana perkembangan akuntansi di zaman Rasulullah hingga zaman Ali bin Abi Thalib. Dalam rangka memenuhi tugas pertama, mata kuliah Teori Akuntansi dari Bapak Irman Mamulati, SEAK, MSA. Nah, teman-teman sekalian, pokok bahasan yang akan saya bahas adalah akuntansi di zaman Nabi Muhammad SAW, akuntansi di zaman Abu Bakar As-Siddiq, akuntansi di zaman Umar bin Khattab, akuntansi di zaman Utsman bin Affan, dan akuntansi di zaman Ali bin Abi Thalib. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan akuntansi di zaman Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui bahwasannya akuntansi sudah ada sejak zaman prasejarah dan akuntansi merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Sejak zaman kuno, setiap rumah tangga memiliki akun sendiri untuk mencatat pakaian dan makanan musim dingin. Ketika orang mulai mengenal keberadaan perdagangan, mereka juga mengenal konsep nilai dan mulai memahami sistem mata uang. Mulai dari Kekaisaran Babilonia, era Firaun Mesir, dan Kode Hammurabi. Bukti pembukuan dapat ditemukan. Yang dapat ditemukan dalam catatan akuntansi Ebla di Suriah Utara. Lalu, bagaimana perkembangan akuntansi di zaman Nabi Muhammad SAW? Ketika Rasulullah memimpin daulah Islam di Madinah, beliau mulai mengubah praktik keuangan atau kegiatan ekonomi dari riba dan berbagai bentuk penipuan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala upaya untuk mengambil milik orang lain dalam suatu cara. Bahkan Nabi lebih memperhatikan pencatatan keuangan. Nabi secara khusus mendidik beberapa sahabat untuk berkecimpung dalam industri ini dan memberi mereka gelar khusus, yaitu Hafazatul Amwal atau Direktur Keuangan. Praktik akuntansi pada masa Nabi Muhammad dapat diamati di Baitul Mal yang didirikan oleh Nabi Muhammad pada awal abad ke-7. Pada masa itu, fungsi Baitul Mal adalah menampung dan mengelola seluruh pendapatan nasional, termasuk zakat us atau pajak pertanian muslim, jizyah atau pajak perlindungan bagi non-muslim yang tinggal di wilayah pendudukan muslim, dan kharaj atau pajak atas harta benda, produk pertanian muslim. Semua pengeluaran yang dibayarkan untuk kepentingan negara baru dapat dikeluarkan setelah memasuki Baitul Mal dan mencatatnya. Meskipun pengelolaan Baitul Mal saat itu masih sederhana, Nabi Muhammad SAW telah mengangkat pejabat kadi serta sekretaris dan panitera pemerintahan. Mereka berjumlah 42 orang, terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sekretaris deklarasi, sekretaris hubungan dan pendaftaran tanah, sekretaris perjanjian, dan sekretaris perang. Dari sini terlihat bahwa sejak zaman Nabi Muhammad, pemisahan tanggung jawab fiskal untuk menjamin akuntabilitas telah diterapkan. Kemudian Baitul Mal melanjutkan kekhalifahan sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Perkembangan Baitul Mal yang semakin pesat terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Saat itu, sistem administrasi Baitul Mal berjalan dengan baik di tingkat pusat dan daerah. Tidak hanya itu, pada masa kekhalifahan Baitul Mal juga memiliki kelebihan yang kemudian dibagikan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan berjalan dengan baik. Pembahasan yang berikut yaitu tentang akuntansi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Perkembangan akuntansi pada masa pemerintahan Abu Bakar, yaitu pengelolaan Baitul Malnya sangat sederhana dengan anggaran berimbang dengan hampir tidak ada sisa.
Pembahasan ketiga yaitu akuntansi di zaman Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab atau Umar bin Khattab, ia bersentuhan dengan istilah diwan, yaitu tempat para pelaksana duduk, bekerja, mencatat dan menyimpan informasi akuntansi, serta bertanggung jawab membayar upah. Khalifah Umar menunjukkan bahwa perkembangan akuntansi dari satu tempat ke tempat lain adalah hasil dari hubungan antara orang-orang. Selain itu, Baitul Mal telah diidentifikasi sebagai daerah yang ditaklukkan oleh Islam. Selanjutnya tentang akuntansi di zaman Utsman bin Affan. Perkembangan akuntansi pada masa pemerintahan Khalifah Utsmaniyah, istilah Kitabat al-Rasul wasir diperkenalkan, yang berarti menyimpan catatan rahasia. Dalam hal pengawasan pelaksanaan agama dan akhlak lebih menitik beratkan pada muhtasib, penanggung jawab lembaga al-hisab. Seperti soal timbangan, penipuan jual beli, orang yang tidak punya banyak utang, dan termasuk perhitungannya. Ibadah bahkan pengecekan keyakinan dan masih banyak lagi hal-hal lain termasuk perhitungan atau hal-hal tidak adil bagi semua makhluk hidup di dunia ini. Dan pembahasan yang terakhir tentang akuntansi di zaman Ali bin Abi Thalib. Perkembangan akuntansi pada masa pemerintahan Ali, terdapat sistem administrasi Baitul Mal yang berfungsi dengan baik, yang berpusat pada pemerintahan pusat dan daerah. Surplus Baitul Mal disalurkan secara profesional sesuai dengan aturan Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan berjalan dengan baik. Khalifah Ali memiliki konsep pemerintahan, administrasi publik, dan isu-isu terkait. Sekian penjelasan saya mengenai perkembangan akuntansi di zaman Rasulullah hingga zaman Ali bin Abi Thalib. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam materi dan maupun penyampaian saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, kehilafan, dan dosa. Karena sesungguhnya kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata dari saya, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.